Halo, willkommen. Selamat datang di channel di Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi Kembali dengan Dini Dini and Juju. Juju and Dini. Kita mau ngomongin open minded Ju. Iya, open minded sendiri ciri-cirinya apa? Oke, halo open minded people. Aku tadi mau gitu. Oke, ulangi ya Din, yuk. Halo open minded people, kita mau ngomongin tentang open minded. Berarti kamu sebenarnya nggak open minded ya? Iya. Soalnya open minded people nggak akan mengaku dirinya sendiri open minded. Kan nggak ada orang baik merasa dirinya baik. Iya, aku orang baik kok, jahat gitu. merasa dirinya jahat ya. Aku nggak orang dong? jahat kok, gitu. Iya. Oke. Jadi open minded itu apa sih, Maju? Katanya kamu punya definisinya. Oke. Menurut apa itu Oxford? Tadi aku baca di Oxford Dictionary bilangnya open minded itu adalah willing to consider new ideas Oke. dan Kalau unprejudiced. Kalau Nah. ngambil definisinya dari Oxford, ya dari kamus Mm-mm. Oxford ya itu kayaknya dangkal banget ya deh. Iya sih. Tapi itu bisa kemana-mana Ju. Iya, oke. Meskipun cuman sedikit gitu. Iya. Yang unprejudiced tadi tuh Mm-mm. aku udah bisa lari kemana-mana. Itu selain memang dia tidak bisa unprejudiced itu kan hampir sama dengan unjudgment. Nah, gitu. Jadi dia tidak judgmental. Nah, menurutku. Terus kalau Baju sendiri Apanya open minded? yang Baju baca atau menurut Baju sendiri? Maksudnya definisi gitu. Kalau menurut saya sendiri ya, open minded itu mau menerima pendapat orang lain di mana pendapat itu tuh bertentangan dengan kebenaran yang dianut oleh banyak orang gitu. Ya kan? Atau dia itu ini bukan dari mayoritas di Kebenaran menurut minoritas gitu. Nah, itu menurut saya open minded. Jadi kalau kita sudah bisa menerima pendapat orang lain, which is pendapat itu tuh kayak aneh banget, kayak yang nggak cocok sama kita gitu. Yes. Tapi oke, ya memang itu pendapat mereka. Nah, itu open minded menurut saya. Iya. Kalau aku melihat semua hal itu tidak dari satu sudut pandang gitu. Jadi metaforanya tuh analoginya itu payung gitu. Kalau kita melihatnya atau payung kita untuk melihat itu lebih tinggi, semakin tinggi maka semakin banyak gitu sudut pandang yang bisa dilihat. Mungkin di payungnya itu ada kamera kayaknya harusnya ya. Iya, maksudnya payung itu adalah sebagai mata kita karena gitu payung untuk itu nggak bisa melihat, harus bisa kita emang. pasangin kamera dulu. Iya benar. Atau drone aja deh Drone, sekalian iya. ya, semakin Biar- tinggi drone-nya itu. Good idea. Semakin banyak sisi atau Iya, angle-angle yang tadinya kita nggak tahu jadi Gitu. tahu gitu. Yes. Nah, kalau Itu udah merasa analoginya. udah tahu seperti itu kan akhirnya kita jadi lebih menerima. Oh, Benar. ternyata Ada kondisinya loh. seperti itu ya gitu. Benar, Kalau benar. kita nggak menerima itu kasihan juga ya gitu loh. Benar. Selain tadi kita akhirnya bisa tahu, oh ada ya pikiran kayak gitu. Oh, Keduanya iya. jadi, oh iya ya kalau misalnya nggak gitu, gimana mereka ini ya kan kita emang beda ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu definisi aku. Terus kata Baju tadi lucunya, ya udah Din, kalau mau lihat yang lebih tinggi, heelsnya 2 meter sekalian. Iya, penyanyi dangdut kalah sama aku Din. Tinggi Penyanyi aku. dangdut cuma 12 cm sampai 15 cm kayaknya ya. Kamu 2 meter. 200 cm. Aku aja tingginya 158. Lah gimana? Ya sih. Bisa lihat semuanya nanti sudut-sudut yang tidak kelihatan itu. Benar. Itu menurut aku. Nah, kalau kita ngomongin open minded, ada vice versanya Din ya. Benar. Close minded ya. Kebalikannya close minded, benar. Atau kalau aku lebih ininya agar tidak close banget ya Baju, narrow minded Atau deh. shallow minded. Lagunya itu aku jadi inget siapa itu? Shallow. Nyanyi Din. Lady nyanyi, Din. Gaga. Nyanyi Din. Nggak mau. Itu kalau nggak shallow, mellow minded Baju. Nangisan. Gue dong nangis. Cengeng ya. Di pojokan lagi. Iya gitu sih, orang-orang narrow minded ini emang banyak. Nah, sekarang kalau kita ngomongin open minded ya pasti ada ciri-cirinya dong ya. Iya. Ciri-ciri open minded itu seperti apa? Apakah teman-teman salah satu di antara orang-orang yang merasa open minded atau kayaknya aku nggak gitu-gitu juga kali ya, kalau ada perbedaan kayak gitu.
empati dan toleransi ini penting banget memang untuk orang-orang open minded. Memang ciri-cirinya di situ gitu kan. Betul. Saya mengutip dari pendapatnya Gus Dur ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi tingkat toleransinya. Benar. Padahal kalau aku sepengertian aku ya Baju, orang berilmu itu nggak akan habis belajarnya gitu. Jadi semakin dia belajar, semakin dia tahu gitu ininya banyak gitu pemikiran-pemikiran yang berbeda dan semakin tinggi tentu toleransinya. Cuma ada beberapa pihak nih Adin yang merasa keberatan dengan toleransi karena ada beberapa hal yang tidak bisa ditoleransi. Kalau kita mentoleransi itu, maka kita kayak merusak tatanan yang udah seharusnya itu tuh tidak boleh diganggu gugat gitu loh. Betul. Memang ada orang-orang yang seperti itu dan kalau aku ada memang nilai-nilai yang nggak bisa diganggu gugat gitu kan. Kalau aku sih ini dalam hal agama yang misalnya preferensi keyakinanku dalam beragama gitu, ada yang nggak bisa diganggu gugat tuh kayak gitu kan. Misalnya banget gitu, iya nggak mungkin juga gue pergi ke dukun, syirik loh ini gitu loh Baju. Atau kamu sholat subuhnya 3 rakaat gitu. Nah itu nggak bisa diganggu gitu, nggak boleh itu ya. Atau aku sholat aja nggak wudhu gitu. Nggak bisa itu syariat. Meskipun hal-hal kayak gitu kan nggak kelihatan orang kan ya Baju, tapi itu yang nggak bisa gitu dalam hal beragama gitu kan. Terus masih nyambung di dalam agama, contoh lain gitu untuk toleransi yang merupakan ciri orang open minded ini di NTT Baju. Di aplikasi Kita Bisa itu tuh yang menggalang dana untuk membangun masjid adalah Palurah yang di daerah salah satu daerah di NTT situ. Beliau ini agamanya bukan Islam. Apa? Seingat aku Kristen Katolik. atau Katolik gitu ya. Kristen kalau nggak Katolik gitu. Beliau ini gitu. Bapak sampai masuk berita Baju, sampai diwawancarin kenapa Pak gitu. Jawaban si Bapak adalah karena saya akan menjadi pemimpin atau lurah yang egois gitu, pemimpin daerah yang egois jika membiarkan teman-teman muslim saya terus beribadah di gereja. Karena memang ini bukan kampung muslim juga gitu. Tapi ada teman-teman kita yang beliau ini sholatnya aja tuh sholat Jumatnya di gereja kan kasihan gitu Baju. Akhirnya menginisiasi membangun masjid dengan karena ya kan masjid kan butuh duit banyak gitu kan Baju. Makanya itu yang di kitabisa.com itu gitu. Jadi wow gitu. Kayak gitu luar sih. Biasa. Kalau misalnya si Palurah ini nggak open minded Baju, nggak akan ada itu menurutku. Iya. Open minded jadinya lebih ke menghormati keyakinan orang lain ya. Betul, respect ya kan. Saya ingat dulu waktu orang Eropa tinggal di rumah saya, dia bilang bahwa ya mohon maaf ya saya tanya dulu ya kamu agamanya apa, bukan karena saya rasis atau mempertanyakan agama orang lain, keyakinan orang lain, tapi saya cuma mau tahu agama kamu apa biar nanti kalau kamu mau beribadah saya antar gitu, saya antar ke tempat beribadah. Kalau kamu Kristen maka saya akan antar kamu ke gereja, kalau kamu Hindu saya akan antar kamu ke pura gitu kan dan sebagainya gitu. Nah dia bilang saya non-believer, atheist gitu kan. Oh, oke. This is new gitu. This is new for me. Gitu pada saat itu. Meskipun kalau misalnya di sisi lucunya, oke gue nggak repot antar lu kemana-mana. Nggak usah repot-repot, antar gue, ya kan. Itu dari sisi lucunya. Kalau misalnya kita bisa lihat dari situ gitu. Terus ciri lain yang Baju, selain yang empathy dan toleransinya tinggi, orang-orang yang open minded ini dia itu suka penisirin dengan pendapat atau pemikiran orang lain. Penisirin banget. Penisirin. Jadi dia nggak menutup diri bahwa pendapatnya dia sendiri yang benar, tapi dia juga pengen denger pendapat orang lain bagaimana gitu. Gitu. Tentang satu hal ini. Gitu. Termasuk ketika dalam rapat mungkin ya. Inilah contoh sidir ini. Gimana Mbak? Biasanya kalau dalam rapat ada orang-orang yang mendominasi. Gini maunya gini dijelasin dia sendiri. Jadi ingat. Yang lain nggak dikasih ruang untuk ngomong gitu, nggak dikasih waktu gitu. Dan ketika waktunya sudah habis, mau nggak mau harus ikut pendapatnya si orang yang dominan ini. Itu. Yes.
Yes. Ya, itu benar-benar Alfbinder yang baju. Oh ya? Iya, ada banget. Terus gimana? Ya nggak bisa apa-apa soalnya memang jabatannya itu dia lebih tinggi, lebih tinggi. kuasanya juga lebih tinggi gitu. Relasi kuasanya kamu Betul. kalah gitu ya. Jauh baju. Jadi I have to say yes. I had to say yes gitu. But then again, Aku pernah, tapi aku berusaha memberanikan diri untuk meng-cut orang itu. really? Iya. Wow, that's a good Iya. one, baju. That's a good And then shot. my friends really, oh ternyata kamu bisa You ya brave gitu. enough gitu. Oh kamu nggak tahu ya orang-orang koleris ya. Benar. Kalau aku kan ya udah deh gitu. Ini masih nyambung kayak tadi sih sebenarnya baju. Kalau misalnya pendapatnya ditentang, malah seneng. Karena Oh, dia iya. bisa mendengarkan, atau mendengar betul, sisi perspektif lain. baru, Perspektif betul. baru. Iya, dia malah seneng gitu. Kalau misalnya ada pendapat yang beda sama dia, dan ini menurutku susah banget. Ilmu tingkat tinggi tuh dia. Aduh, aku kayaknya belum bisa sampai situ sih baju. Maksudnya Sama kayak ilmu ikhlas ya. iya benar. Susah itu. Kalau pendapatnya ditentang, ya siapa yang ini baju? Maksudnya yang bisa langsung nerima pasti gowo ada gitu loh. dek gitu. Iya, kok benar. ditentang sih. Nah gitu. iya itu manusiawi kayaknya baju. Iya. Kalau misalnya orang yang bisa kayak gini itu udah wah dewa banget, dewa udah. Ilmunya udah tingkat tinggi. Iya benar. Tapi Ciri lainnya untuk orang-orang open minded itu kayak berusaha untuk mengenakan sepatu orang lain ya. iya dia suka nyobain sepatu Nyobain orang sepatu. berarti. Bukan sepatu dalam arti sebenarnya. Iya. Nggak tahu ya, pokoknya istilah Inggrisnya itu Iya. try to Place himself. place himself in other people's shoes gitu yes, kan. yes, Ya. yes, that one betul. Kenapa harus sepatu sih? Kenapa nggak baju gitu atau celana gitu kan? Iya benar gitu, berarti dia sukanya nyobain baju sama Mungkin celana orang. Karena analoginya sepatu itu karena melangkah Iya, kan, betul. posisinya kayak gitu Iya, kan. iya. Iya, kalau kita open minded kita akan berusaha melihat kalau aku jadi dia gimana ya gitu. Kayak misalnya kayak orang-orang Turki yang kemarin kena gempa Iya, itu. aduh, masya Aduh. Allah. Kalau kita ada di Astagfirullahaladzim. posisi itu apa yang Uh-uh. terjadi, apa What yang would I akan kita feel, lakukan betul, gitu. what we do, Hmm. what we react gitu. Atau apalagi how kalau to cope kayak gitu. melihat orang-orang yang minoritas ya Din ya, Yes. yang suka dapat Judgment. diskriminasi, Ya, atau kayak diskriminasi, gitu. betul. Terus banyak hal-hal yang ketidakadilan yang mereka terima. Betul. Misalnya nggak perlu dicontohin ya, di Indonesia banyak banget. Iya. Nanti jadinya Kita harus- ini soalnya iya. Sarah jatuhnya kalau misalnya harus kita berusaha contohin. untuk coba sih kalau saya ada di posisi Mm-mm. mereka, masih berani nggak ya aku ngejudge mereka, masih berani nggak ya aku melihat sisi buruknya kayak gitu. Apalagi sampai menghujat gitu Iya, kan. benar-benar. Hanya karena beda pendapat terus kita menghujat. Benar itu. Aku barusan nemu baju akhirnya contoh yang sepertinya tidak akan menyinggung siapapun dan tidak termasuk Sarah. Contohnya Ernest ketika dia bikin filmnya dia yang dia dikucilkan karena dia Cina. Cek toko sebelah itu bukan filmnya. Bukan, ada lagi satu maju sebelum cek Oh toko iya, sebelah. aku ingat dulu Iya, itu filmnya sebelum itu. Iya sebelum itu. Terus juga yang Panji masalahnya kucing. Aku Udah, ngikutin itu sederhana banget. Itu sederhana banget. Teman-teman bisa cari di Google atau teman-teman bisa cari di sumber lain tentang filmnya Ernest yang Cina. Him being a Chinese himself gitu dan mendapatkan diskriminasi dan seterusnya yang tadi kita contohin juga, dan masalah kucingnya Ya, aku Panji. salut sih, ini di luar konteks open minded ya. Iya. Maksudnya salut banget sama Ernest. Betul. Dia itu menikahi Berani. wanita yang bukan Yes. Chinese Yep. gitu. Betul. Itu juga open minded loh dia. Iya. Mungkin di keluarganya harus sama-sama Chinese gitu. Betul, nggak cuman sisi atau satu suku Chinese aja yang maju, Arab dan Arab paling sering ya. India juga kan. Aku pernah baca baju Iya. India kalau Batak, misalnya orang Batak juga Nah. biasanya harus nikah sama orang Batak lagi Benar. umumnya. iya. Jadi di keluarganya itu ada kayak keharusan dalam tanda kutip untuk meneruskan marga gitu kan baju. Klannya itu harus tetap terjaga gitu. Iya, betul. Nah itu aku pernah baca dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia, betul.
tampil hampir di seluruh dunia ya. Benar. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget tentang open-minded. Sekarang kebalikannya. Ke close-minded. Contohnya, realnya itu kayak gimana? Biasanya sih kalau orang-orang open-minded itu orang muda biasanya Din ya. Nah, yang close-minded ini kebalikan dari generasi generasi yang generasi matang. Tidak lagi muda. Generasi matang aja. Oke. Kalau kita Old bilang tua itu aduh. Ya nggak apa-apa juga sih, saya juga udah tua sih gitu. Tapi ya nggak pernah ngerasa tua lagi. Iya, generasi yang sudah tidak muda ini biasanya mereka memaksakan kebenaran versi mereka betul. Untuk dipaksakan, difitkan gitu Benar, ya dengan kebenaran versi anak muda atau anak-anaknya yang masih muda itu. Misalnya karena dia pengacara, anaknya harus jadi pengacara juga. Betul, karena si orang tua ini atau si orang yang tidak lagi muda ini pekerjaannya adalah dokter, profesinya adalah dokter, anaknya juga harus kuliah kedokteran. Karena orang tuanya ini PNS, anaknya juga harus PNS. Kayak gitu. Jadi iya, harus nggak sama. apa-apa sebenarnya, nggak apa-apa, nggak masalah juga kalau si anaknya enjoy. Kalau memang itu passionnya dia, memang itu kemauannya dia sendiri. Iya, kemauannya dia dan dia bakalan total di situ gitu. Tapi kalau dia mati kutu di situ, kalau istilahnya Panji itu kalau kamu membusuk di situ gitu, jangan. Iya benar. Dan ada juga akhirnya kasus-kasus seperti ini yang anaknya saya ikutin maunya ibu atau maunya bapak dulu. Terus kalau misalnya saya sudah bisa membuktikan nih gitu, saya akan melakukan apa yang saya mau gitu. Membuktikan bahwa saya bisa berdiri dengan pilihan saya sendiri. Iya. Dan gitu. I will be okay. Betul. Gitu kan? Dan itu setelah saya membuktikan kalau pilihan ibu itu saya juga bisa gitu. But I will be happier gitu dengan pilihan saya sendiri gitu. Banyak banget kayak gitu. Nah, itu contoh yang close minded. Contoh lain, nggak boleh, anak cewek tuh nggak boleh pulang malam. Iya, pulang malam, benar. Ada jam malamnya. Yes, gitu. Anak cewek ya Baju. Aku juga gitu sih dulu. Tapi di sini bukan aku mempermasalahkan dulu aku dilarangnya Baju. Cuman bagaimana orang tua itu membatasi anaknya. Betul. Dan kalau misalnya aku setujunya kalau mereka itu si anak cewek ini atau meskipun bukan cewek juga ya, itu tuh masih di bawah umur, masih belum 18 tahun. That's okay menurutku. Karena memang mereka belum dewasa kan gitu. Masih di bawah lindungan atau tanggung jawabnya orang tua gitu. Jadi it's okay. Tapi kalau misalnya sudah up 18 tahun atau di atas 18 tahun, ya marilah kita beri orang tua ini memberi kepercayaan kepada anak gitu. Memberi tanggung jawab. Tanggung jawab mereka akan baik-baik aja meskipun pulang malam, nggak terjadi apa-apa, bisa menjaga dirinya sendiri gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang pola asuh orang tua terhadap anak kayak misalnya itu memang ditujukan untuk kebaikannya dia gitu kan. Ternyata close mind itu juga nggak apa-apa ya. Benar. Kayak yang tadi kita bilang kan ya Maju, karena dia underage. Iya, tapi kalau misalnya di Indonesia itu underage atau enggak pun juga kalau perempuan itu masih tetap aja kayak ada norm gitu, ada gitu yang sudah diakui oleh masyarakat banyak dan pulang malam gitu dan dianut juga oleh orang tua kita gitu kan yang Baju. Dalam bersosial media, open minded, close minded ini kelihatan banget lah bingits. Yang close minded ini udah jelas. SJW itu close minded, termasuk gue. Social justice warrior gitu. Ya aku juga sih. Aku juga. Iya, aku juga. Kadang I think everybody does. Menurutku. Apalagi ngeliat yang viral terus yang nggak penting, sebenarnya udah risih banget pengen apaan sih kayak gitu nih kan, pengen menghujat sebenarnya. Kita suka kamera ya Baju kalau ngomong gitu. Ini ada ini gitu. Iya Baju, aku juga baca tadi tuh hujatnya habis-habisan kita, tapi nggak main jempol, nggak langsung typing gitu. Apa yang seketika itu dipikirin langsung gitu. Soalnya kalau SJW si close minded ini, si shallow minded
close minded Iya. and then apa nih? Narrow-minded. Narrow-minded ini ya. Ada apa gitu langsung dikomentarin padahal kebenarannya juga belum tentu Benar. gitu kan. Betul. Terus nggak pakai mikir kalau Yes. kita ngomong kayak gitu kira-kira dia sakit hati apa enggak sih? Aduh, nggak kagak. pakai mikir. Kalau Itu mikir, namanya close minded benar. sih. Kalau mikir dia nggak akan typing itu sih Maju. Mm-mm. Dan kalau aku tadi, aku nggak akan langsung gitu segera menulis apa yang seketika itu aku pikirin karena nggak semurah itu. Aku jadi ada film tuh. Sorry. Film tuh dialognya yang selalu aku inget. Dia bilang gini, kamu pernah mikir dulu nggak sebelum ngomong? Sama kayak gitu juga. Iya. Kamu pernah mikir dulu nggak sebelum ngetik gitu? Iya, sama banget masalahnya, benar. Contoh kecil aja kemarin kan ya Dini, kita dapat Iya. komentar Oh. make up-nya terlalu tebal kayak badut, hahaha gitu. Iya, benar, Dikomentarin kayak gitu. Terus jawaban aku, ya udah sini kasih racanya gitu. Terus ada emoticon badut. Kalau kita mikirnya gini, dia itu bisa ngomong kayak gitu, dipikir dulu nggak kita sakit hati Ya nggak sih kagak, denger Baju. gitu. Nah Nggak itu mungkin. SJW, Iya, benar. close minded ya. Yes, Orang yes. itu kan mau kita pakai make up tebel kayak mau jilbabnya ngejreng bajunya kok apa Hijau namanya? lime gini. Iya, aksesorisnya gila gitu kan atau apa. Benar. This is our body. Yes. This is Katanya our kita Saf identity. itu, katanya kita Saf, my body is not public space gitu. Yes, Jadi of ya course. terserah kita mau pakai make up setebal apa gitu Bener. atau pakai baju kayak apa. Warnanya secerah elah warnanya secerah apa, seterang apa gitu. Mau kita pakai aksesoris bulu-bulu di sini kan juga terserah ya Baju. Cobalah untuk open minded, menerima pendapat orang lain, menerima penampilan orang lain sebagai gaya Yes. dia gitu kan. Yes, kita accept other people as they are gitu kan. Gue aja nggak peduli lu mau pakai apa gitu, ya udah emang itu gaya lo gitu kan. Bener banget. Terus yang open minded ya nggak usah dibahas ya Baju. Kalau orang open minded di sosial media mereka nggak akan Dengan Benar. mudah menjustice menjadi SJW gitu. Bener Social banget. justice warrior ini Iya. termasuk gue sebenarnya. Ya teman-teman mungkin bisa juga kayak kita ya Maju. Meskipun sebenarnya nggak usah kita bilang, orang lain juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi julidnya itu off camera dan off komentar gitu. Main belakang ya. Iya. Tapi itu kan hal yang baik ya Maju Iya, menurutku. Karena iya. kita hold. Kita didiskusikan juga kan. Benar. Yaudah teman-teman. Thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye. Thank you for watching. Cheers.